Ditolak Indonesia, jet tempur ini justru diakui sebagai yang terbaik dan underrated oleh media Amerika Serikat. Di atas kertas, jet tempur Jas 39 Gripen Swedia seharusnya mampu mengalahkan lawannya. Sebagai platform tempur, Gripen mungkin memiliki nilai terbaik untuk uang dibandingkan jet tempur lain di pasaran sekarang. Biaya per jam terbangnya paling rendah dibanding jet tempur lain yang bertugas di Angkatan Udara NATO. Melansir laman 1940fever.com, Jumat, 24 Januari 2025, Gripen adalah satu-satunya pesawat tempur di dunia yang dirancang dan mampu terbang dari pangkalan udara utama. Jet tempur tersebut juga melakukan operasi dari landasan udara jalan raya, yang mengurangi kerentanan di masa perang. Gripen pun mampu meluncurkan sistem persenjataan apapun yang digunakan atau dibuat oleh negara manapun yang bersahabat atau bersekutu dengan Swedia. Dalam hal ini AS, Prancis, Inggris, Jerman, Israel, Brasil hingga Afrika Selatan. Karena fleksibilitas yang tertanam dalam desain aslinya, Jas 39 Gripen mampu berkembang dari generasi A, B ke C, D dan sekarang ke generasi E, F dengan relatif mudah. Dengan demikian, Saab berhasil meningkatkan kemampuan pesawat secara drastis tanpa menyebabkan lonjakan harga. Saab hanya mengeluarkan sedikit dana untuk mengembangkan model jet tempur berikutnya. Sebagai contoh, desain Jas 39EF secara paradoks memiliki sayap yang lebih kecil daripada model A, B, dan C, D, tetapi pesawat ini memiliki area sayap yang lebih besar daripada versi sebelumnya. Area sayap tambahan itu dicapai dengan meregangkan sebagian kotak sayap tengah sehingga membentuk bagian dari area sayap tempat sayap dipasang. Area sayap yang lebih besar berarti beban sayap lebih rendah dan kemampuan membawa beban lebih banyak. Itulah sebabnya model EF memiliki dua titik keras tambahan. Menjadi jelas bagi orang-orang di dalam Saab bahwa keputusan tentang di mana Gripen menang atau kalah dalam kompetisi di negara manapun tergantung pada keputusan yang dibuat di Washington. Jika Amerika Serikat dan Lockheed Martin memutuskan bahwa mereka membutuhkan negara tertentu untuk membeli F-35 atau model terbaru, F-16V agar jalur perakitan tetap hangat, atau memenuhi tujuan kebijakan luar negeri, maka mereka semua akan bertindak untuk menggagalkan penjualan Gripen. Tidak peduli seberapa baik hal itu bagi negara yang dimaksud, terang salah seorang pejabat Saab. Salah satu contoh awal dari hal ini adalah ketika, pada tahun 2008, Norwegia berada di bawah tekanan luar biasa untuk membatalkan apa yang tampaknya merupakan keputusan yang akan segera diambil untuk membeli Jas 39E dan hampir dalam waktu singkat beralih ke pengadaan F-35. Sejak saat itu, ada banyak contoh lain. Polandia memilih F-16 daripada Jas 39 meskipun jet tempur Swedia memiliki paket offset yang jauh lebih baik. Finlandia memilih F-35 meskipun tawaran Saab berupa Jas 39 Plus Global lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Republik Ceko memilih F-35 meskipun mereka sudah mengoperasikan pesawat Jas 39CD sebelumnya yang disewa, dan menerima F-35 akan menggandakan jumlah personel yang mereka butuhkan untuk mendukung pesawat AS. Pola yang tampaknya menjadi aturan saat ini adalah jika suatu negara merasa perlu lebih dekat dengan AS untuk membeli asuransi terhadap Rusia yang semakin agresif dan Cina yang terus-menerus agresif, negara itu akan membeli F-35. Dorongan tersebut merupakan penyebab beberapa kekalahan Gripen dalam kompetisi di Eropa. Jas 39 sangat cocok digunakan di negara-negara yang ingin berada di kubu non-blok atau ingin memiliki jet tempur, platform AEWNC, peringatan dini dan kontrol udara, dan aset kontrol berbasis darat yang tidak dibuat di AS guna meningkatkan otonominya. Argumen yang sama juga yang membuat Gripen berhasil melakukan penjualan ekspor besar pertamanya ke Afrika Selatan. Kemenangan terpenting bagi jet Swedia adalah terpilihnya Brasil atas Jas 39 pada tahun 2014, seperti dilaporkan Bulgarian Military. Perusahaan kedirgantaraan terkemuka negara itu, Embraer, adalah simbol kehebatan Brasil dalam teknologi dan industri serta penghargaan atas kemandiriannya dan upayanya untuk tidak terikat erat dengan salah satu negara adikuasa utama. Jas 39 Gripen menawarkan keuntungan terbesar bagi Embraer di Brasil, karena mampu merancang pesawat versi F dengan 2 tempat duduk dan memiliki jalur produksi di Brasil. Gripen kemungkinan akan tercatat dalam sejarah sebagai desain cerdik yang memiliki potensi besar di pasar internasional yang tidak pernah tercapai. Sementara itu, Gripen terus tumbuh dalam kemampuannya dan tidak pernah berhenti mengesankan pelanggan yang telah mampu mendapatkan dan memanfaatkan aspek uniknya. Dengan berbagai catatan gemilang,
Tak heran bila media A1940viver.com menyebut Gripen sebagai jet tempur terbaik, yang tidak diketahui siapapun, atau bisa dibilang, underrated. Hal itu dituliskan dalam artikel berjudul, We Forget F-35, Meet the Jas 39 Gripen, The Best Fighter No One Knows About, terbitan 24 Januari 2025. Indonesia sendiri pernah ditawari 16 unit Gripen tipe C dan D seharga 1,5 miliar dolar AS oleh Saab. Saab menjelaskan jika mereka akan memberikan 100% transfer teknologi. Tujuannya agar Indonesia bisa memproduksi sendiri ke depan Jas 39 Gripen E. Sayangnya Gripen kalah bersaing dengan Rafale dan Su-35.